Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas materi pertemuan 11 yaitu aliran internal. Nah, di sini saya beri judul aliran internal 1 karena kebetulan untuk bab ini atau chapter ini banyak materinya. Jadi saya akan bagi dua gitu ya. Jadi di pertemuan ke-11 itu aliran internal 1, nanti di pertemuan ke-12 itu lanjutan masih dalam topik aliran internal. Secara umum aliran internal itu ya maksudnya aliran yang dalam pipa gitu ya. Baik, selanjutnya, nah ini sebagai pendahuluannya atau pengantar. Di aliran fluida dapat diklasifikasikan sebagai aliran eksternal atau internal, tergantung pada apakah mengalir di atas permukaan atau di dalam saluran. Jadi kalau dalam mekanika fluida umumnya itu aliran itu dibagi atas aliran internal, kemudian aliran eksternal, kemudian satu lagi aliran saluran terbuka atau open channel flow. Nah, dalam teknik mesin sendiri, aliran yang biasanya dibahas itu adalah aliran internal dan aliran eksternal. Nah, aliran internal itu berkaitan dengan bahwa aliran itu diselubungi oleh benda lain seperti aliran dalam pipa. Nah, kenapa tidak spesifik disebut aliran dalam pipa? Karena kita ketahui bahwa bisa saja aliran itu tidak melewati pipa gitu ya, tapi melewati cerobong. Nah, maka kita klasifikasikan secara umum dia itu sebagai aliran internal. Nah, kemudian aliran eksternal itu seperti apa ya? Aliran eksternal itu kebalikannya, kalau tadi aliran internal itu diselubungi oleh objek, sekarang aliran eksternal itu fluida yang menyelubungi objek. Misal kayak bodi mobil atau bodi pesawat, itu kita sebut sebagai aliran eksternal karena fluidanya menyelimuti objek tersebut. Nah, lalu kemudian satu lagi dalam topik mekanika fluida, tapi biasanya teknik yang mempelajari itu teknik lingkungan atau teknik sipil atau teknik irigasi, itu aliran yang namanya open channel flow. Jadi aliran yang dibahas itu aliran yang diirigasi gitu ya. Jadi aliran-aliran yang bergerak itu bukan karena dipaksa, tapi bergerak karena gravitasi atau karena momen inersia dari fluida itu sendiri gitu ya. Jadi bukan aliran yang dipaksa. Nah, kurang lebih secara umum gambaran aliran internal itu seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa aliran internal itu bisa melalui pipa, gitu kan. Kalau dalam jaringan perpipaan itu kan melalui siku, kemudian sambungan T gitu ya, katup dan lain-lain. Nah, dan aplikasinya itu ditemukan di hampir mungkin di sebagian besar industri gitu ya. Entah itu sebagai distribusi fluida gitu ya, untuk mendistribusikan fluida, atau mungkin untuk aplikasi pendinginan atau pemanasan ya, berupa gas gitu ya. Nah, itu secara singkat atau gambaran atau pengantar dari mekanik aliran internal. Nah, memang bahasan aliran internal itu cukup banyak ya. Nah, seperti yang saya singgung di awal tadi, maka saya akan mencobanya membagi dua. Nah, di bagian awal atau bagian pertama kita akan membahas tentang konsep-konsep ya. Kita membangun konsep-konsep pada aliran internal tersebut. Nah, salah satunya itu adalah misal kayak deskripsi fisik seperti yang sudah kita singgung tadi. Beberapa yang sudah kita singgung seperti bahwa aliran internal itu ya di dalam objek gitu ya, baik itu dalam pipa atau dalam cerobong. Nah, kemudian beberapa yang terkait dalam aliran fluida itu atau aliran internal itu. Jadi ada namanya nanti bilangan Reynolds, salah satu bilangan non dimensional gitu ya. Kemudian apa signifikansi atau apa pentingnya dia itu gitu ya, bilangan Reynolds itu.
terhadap aliran internal. Nah, kemudian selanjutnya nanti juga kita akan membahas tentang hubungan penurunan tekanan dengan dalam sebuah aliran untuk aliran laminar dan turbulen, tentu dalam aliran internal ya, aliran dalam pipa. Kemudian selanjutnya minor losses ya, kerugian minor. Jadi dalam analisis sistem distribusi fluida atau perpipaan itu kan biasanya ada namanya minor losses, ada namanya major losses. Nah, major losses itu adalah diakibatkan oleh penurunan tekanan diakibatkan oleh gesekan antara pipa dan fluida. Gitu ya. Kenapa kita sebut major? Karena biasanya sistem perpipaan itu kan sebagian besar itu kan pipa, sementara minor losses itu sebagian kecil yaitu seperti sambungan, kemudian katup. Nah, itu kita sebut sebagai minor losses. Diakibatkan oleh minor losses itu diakibatkan oleh aliran melewati katup, sambungan dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau major losses itu aliran melewati pipa gitu ya, disebabkan gesekan antara pipa dan aliran fluida, maka terjadi kehilangan energi ya, kehilangan energi. Nah, lalu kemudian bagian 2 itu baru nanti kita akan membahas ya, bagaimana pompa dan perpipaan itu dipasang dalam suatu sistem gitu ya. Jadi sementara yang bagian 1 itu secara konsep saja sedikit mungkin kita akan singgung, tapi belum real ya, belum real. Nanti di bagian 2 itu akan real, nanti kita akan melihat bahwa kalau pompanya di sini, kemudian pipanya bercabang dan lain sebagainya. Atau instalasi-instalasi yang mungkin sering digunakan dalam dalam realnya gitu. Kita akan coba bahas di bagian kedua. Nah, di bagian 1 di pertemuan 11 ini, di video kali ini kita akan bahas di bagian 1 ini. Nah, kalau saya lihat slide yang saya buat itu nanti akan berakhir di sini. Belum nyampe ke sini. Artinya nanti pertemuan ke-12 saya akan mulai tidak dari sini ya, tapi dari yang turbulen, kemudian minor losses dan sampai insya Allah sampai akhir. Nah, itu pokok bahasan kita lumayan banyak. Nah, ini kita mulai dari deskripsi fisik ya, deskripsi fisik tentang apa yang kita sebut dengan aliran internal. Nah, di sini dikatakan bahwa aliran baik cairan atau gas melalui pipa atau cerobong biasanya digunakan dalam aplikasi pemanasan, yakni pendinginan dan distribusi. Secara umum, penampang aliran bentuk lingkaran disebut sebagai pipa. Nah, artinya ini ingin diperjelas bahwa ketika kita menyebut pipa, bahwa yang dimaksud adalah saluran yang berupa penampangnya itu berbentuk lingkaran. Nah, kalau di luar itu kita sebut cerobong. Nah, dan lebih khusus lagi cerobong itu kita gunakan ya ketika bahwa fluida yang mengalir itu gas biasanya. Nah, kalau pipa itu kalau fluida yang mengalir itu adalah cairan. Nah, itu hanya adalah beberapa istilah gitu ya. Tentu dalam aplikasinya tidak hanya 2 jenis ini. Ada banyak penampang pipa ya, ada banyak penampang pipa, ada yang segitiga, kemudian ada yang mungkin segi 6 mungkin ya, tergantung dari aplikasinya gitu. Nah, jadi apa yang ingin disampaikan di slide ini adalah bahwa dalam buku ini istilah itu diperjelas lagi gitu ya, ketika kita menyebut pipa artinya bahwa penampangnya itu adalah melingkar gitu. Nah, kalau tidak melingkar maka kita sebut duct, apapun jenisnya, bentuknya.
tetap kita sebut duct. Lalu kemudian ada istilah lain lagi, yaitu bahwa pipa yang ukurannya kecil gitu ya, ukuran kecil berbentuk melingkar, maka kita sebut sebagai tube gitu ya, atau tabung. Tube, pipa, atau duct. Nah, sebenarnya tiga istilah itu adalah memiliki satu tujuan yang sama, yaitu adalah tempat saluran dari fluida gitu ya. Tapi kita sedikit membedakan agar nanti tidak kebingungan dalam pemakaian istilah dalam buku ini gitu ya. Buku ini selalu mengatakan bahwa kalau dia bundar maka dia disebut pipa, kalau dia nggak bundar disebut duct. Nah, kalau kecil kita sebut sebagai tube gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada kecepatan aliran. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan atau materi-materi sebelumnya ya, bahwa kita ketahui bahwa dalam pipa itu kecepatannya itu tidak merata. Yang paling cepat itu adanya di tengah. Nah, kenapa dia bisa paling cepat di tengah? Karena dia jauh dari dinding. Nah, di sini dalam kalimat yang lebih formal itu dikatakan bahwa kecepatan aliran fluida dalam pipa berubah dari 0 di dinding. Nah, ini kita 0 di sini, itu kondisi no slip gitu, menjadi maksimum di tengah pipa. Nah, akibat adanya keadaan no slip di sini, kemudian fluida juga memiliki viskositas, maka kecepatannya itu berangsur-angsur naik ke tengah. Nah, oleh karena itu kecepatan yang kita ambil nanti dalam perhitungan itu adalah kecepatan rata-rata. Nah, untuk aliran laminer berkembang penuh, maksudnya berkembang penuh itu aliran itu memenuhi saluran gitu ya, memenuhi pipa. Nah, FM adalah setengah dari kecepatan maksimum. Nah, biasanya nanti dalam soal itu yang diketahui misalnya yang bisa diukur oleh alat ukur adalah kecepatan di tengah pipa. Nah, kalau kita ingin menghitung laju aliran masanya, kita tidak boleh mengambil yang ini. Kita ambil kecepatan rata-ratanya. Bagaimana caranya? Ini adalah setengah dari kecepatan maksimum. Berarti kalau diketahui Vmax tinggal dibagi 2, maka kita peroleh namanya kecepatan rata-rata. Nah, itu sangat sederhana. Nah, kemudian, ini adalah aliran laminer dan turbulen. Nah, secara fisik itu bisa dilihat di gambar itu bahwa aliran laminer itu memiliki garis arus yang sangat halus ya, sangat teratur gitu. Nah, kalau di turbulen itu terlihat di gambarnya itu bahwa dicirikan oleh fluktuasi gitu ya. Fluktuasi kecepatannya itu, arahnya itu nggak menentu kecepatannya itu. Bahkan ada yang ke arah atas bawah gitu ya, atas bawah. Nah, tidak seperti yang di laminer. Nah, kalau pengujian ini pengujian yang dilakukan oleh Pak Osborne Reynolds ya, yang dipublikasikan tahun sekitar 1980-an kalau tidak salah, itu Pak Reynolds itu memasukkan sebuah jarum ke sini, kemudian menyuntikkan tinta gitu ya. Jadi kelihatan tinta itu. Jadi tinta itu kan akan larut bersama air ya. Ternyata pada keadaan aliran yang laminer, tinta itu kan seperti ini. Nah, di turbulen itu tinta itu jadinya seperti ini. Ini kan menunjukkan bahwa aliran itu kecepatannya fluktuatif gitu ya. Nah, lalu dibuatlah suatu perbedaan istilah bahwa aliran yang teratur itu disebut laminar, aliran yang tidak teratur disebut turbulen. Kemudian aliran antara duanya itu disebut aliran transisi gitu ya. Nah, lalu tadi kan secara kasat mata kan bisa dibedakan bahwa ini namanya aliran laminer, ini namanya aliran turbulen. Nah, tapi itu kan sulit untuk dilihat kalau tidak dilakukan eksperimen seperti itu. Maka Pak Reynolds itu mengembangkan sebuah bilangan non dimensi untuk menentukan
apakah dia rinol, apakah dia laminer atau apakah dia turbulen. Nah, ini disebut dengan bilangan rinol. Nah, bilangan rinol itu sendiri adalah rasio atau perbandingan gaya inersia terhadap gaya viskos dalam fluida. Nah, keterangannya seperti ini. Ada V, kecepatan fluida, kemudian D, diameter, kemudian ada viskositas kinematis, ada viskositas dinamis. Nah, bilangan Reynolds terkadang ditulis seperti ini, juga paling banyak ditulis seperti ini. Nah, jadi sekarang kita sudah punya acuan untuk tanpa melihat ya, karena susah melihat dengan kasat mata tanpa misal menaruh sesuatu yang larut seperti tinta gitu ya, kan susah. Maka bilangan Reynolds ini membantu kita tanpa melihat atau untuk memastikan apakah aliran itu laminer atau turbulen, maka kita gunakan namanya bilangan Reynolds. Nah, ini lanjutan penjelasan tentang bilangan Reynolds. Pada bilangan Reynolds yang besar, itu gaya inersia relatif besar dibandingkan gaya viskos. Nah, maksudnya gaya inersia itu kan maksudnya disebabkan oleh massa dan kecepatan gitu ya. Nah, kalau pada bilangan Reynolds yang besar, artinya gaya inersia itu lebih besar dibanding dengan gaya viskos. Nah, gaya inersia itu bergantung pada massa dan kecepatan dari fluida. Nah, kalau bayangkan misal kalau sebuah aliran itu memiliki viskositas yang tinggi gitu ya, kemudian mengalir pada kecepatan yang rendah, tentu dia akan bilangan Reynolds-nya kan kecil gitu. Nah, pada sifat penampakan fisiknya tentu dia akan mengalir lamban sekali dan teratur, karena kekentalan itu mampu menahan fluktuasi dari kecepatan itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai kondisi turbulen. Lalu kondisi laminer itu di mana tadi yang saya jelaskan itu adalah kondisi laminer ya. Jadi di mana bilangan Reynolds-nya itu kecil gitu ya. Kalau bilangan Reynolds-nya besar, di mana momentum dan kecepatan dari aliran itu besar sehingga gaya viskositas atau kekentalan dari zat itu tidak mampu menahan itu, tidak mampu menghambat fluktuasi itu. Maka terjadilah namanya kondisi turbulen. Nah, sebaliknya kondisi laminer itu terjadi ketika momentum atau massa dan kecepatan aliran itu kecil bila dibandingkan dengan gaya viskositasnya. Relatif lebih kecil gitu. Nah, dari kecepatan itu gaya viskositasnya mampu menahan. Jadi katakanlah suatu zat yang kekentalannya tinggi kemudian mengalir pada kecepatan rendah, maka akan terlihat bahwa secara fisik dia itu akan alirannya itu akan pelan kemudian teratur. Nah, itu yang kita sebut sebagai kondisi laminar. Nah, bilangan Reynolds di mana aliran menjadi turbulen disebut bilangan Reynolds kritis. Gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah punya persamaan tentang bilangan Reynolds, tapi berapa sih angka yang dikatakan itu, oh Reynolds-nya segitu, ternyata dia itu laminar. Reynolds-nya segitu, ternyata dia turbulen. Maka dari lanjutan dari tadi, dari Pak Osborne Reynolds itu yang melakukan penelitian, maka ditemukan oleh dia ternyata bilangan kritis itu adalah 2300. Artinya kalau dia kurang dari 2300 maka alirannya laminer. Kalau dia di atas 2300 maka dia alirannya turbulen. Lalu ada kondisi yang namanya transisi. Nah, kondisi transisi ini biasanya terjadi itu seperti ini, penampakan fisiknya seperti ini. Jadi tidak terkadang dalam aliran itu turbulen, kemudian ada laminer gitu ya. Nah, belum sepenuhnya turbulen. Nah, itu yang kita sebut transisi. Belum sepenuhnya turbulen atau tidak sepenuhnya laminer. Nah, ini dikatakan juga bahwa harus diingat, harus dicatat bahwa 2300 ini adalah bilangan Reynolds untuk
aliran internal dalam pipa yang melingkar gitu ya. Dan pipa melingkar, nilai bilangan kritisnya yang diterima secara umum adalah Reynolds 2300. Jadi kalau pipanya itu penampangnya tidak melingkar, berarti beda lagi. Nah, ini diameter hidrolik. Kalau tadi kan bilangan Reynolds untuk pipa gitu. Lalu pertanyaan sekarang, bagaimana kalau penampangnya tidak diameter, tidak melingkar gitu? Kalau bukan diameter, apa yang kita gunakan? Nah, ternyata dibuatlah persamaannya seperti ini, yang disebut dengan diameter hidrolik. Nah, diameter hidrolik itu adalah 4 kali luasnya, luas penampangnya, dibagi dengan penampang basanya atau parameter basa. Penampang basa itu maksudnya adalah yang terkena aliran fluida. Jadi penampang itu ada yang enggak dikenai dan ada yang dikenai oleh fluida. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Kemudian diameter hidrolik dari definisi menjadi diameter biasa D untuk pipa. Nah, jadi kalau untuk pipa melingkar, kalau kita ambil definisi dari diameter hidrolik ini, DH sama dengan 4AC per perimeter basah. Jadi kan kalau luasannya itu kan pi D kuadrat per 4, kemudian luasan basahnya tentu lingkaran itu sendiri, kali lingkarannya pi kali D. Maka kalau kita sederhanakan, kita temukan bahwa diameter hidrolik dari penampang pipa berpenampang lingkaran itu diameter itu sendiri. Nah, lalu bagaimana untuk penampang pipa dengan penampang bukan melingkar, tapi penampangnya berbentuk lain gitu ya. Nah, itu diameter hidrolik ini maksudnya diameter yang akan dipakai nanti untuk persamaan bilangan Reynolds itu tadi gitu ya. Nah, kalau cerobong kita ternyata persegi, maka ternyata rumusnya begini. Kalikan 4 kali luasan dibagi perimeter basah. Jadi luasannya itu tentu luasan dari ini kan sisi kali sisi atau A kali A. Ternyata kita dapatkan diameter hidroliknya sama dengan A. Kemudian kalau bagaimana kalau dia berbentuk balok? Nah, ternyata kalau berbentuk balok, kita selesaikan luasannya A kali B, panjang kali lebar, kelilingnya 2A plus B. Nah, ternyata diameter hidroliknya agak rumit ini, yaitu 2AB per A plus B. Kemudian bagaimana kalau salurannya itu terisi setengah? Nah, inilah yang tadi yang saya maksud dengan penampang basahnya itu ya. Penampang basah, bisa dilihat bahwa penampang basahnya itu adalah A, ini kan terkena air, sementara B itu hanya satu sisi bawahnya saja, sisi atas enggak ada. Oleh karena itu, P-nya itu menjadi 2A ini ditambah dengan B, karena penampang atasnya enggak basah gitu. Nah, untuk luasnya sendiri itu 4A kali B. 4AB maka jadi seperti ini, 4A per 2A plus B. Nah, itu untuk diameter hidrolik. Nah, untuk semua kalau nanti pun ada bentuk lain, maka persamaannya itu seperti ini. 4 kali luasannya, kemudian dibagi dengan penampang basah. Nah, kemudian selanjutnya, nah tadi sampai di sini adalah kita sudah melihat bagaimana aliran internal itu secara fisiknya seperti apa. Kita sebut dia itu aliran internal itu karena dia itu mengalir dalam pipa. Kemudian yang kedua adalah bahwa ada kondisi di mana kita harus membedakan antara jenis alirannya, ternyata dia alaminer, kemudian ada namanya turbulen. Karena nanti akan berbeda analisisnya ketika kita itu mengetahui bahwa oh ternyata alirannya laminer, berarti nanti rumusnya berbeda. Ketika kita tahu bahwa itu alirannya turbulen, maka rumusnya juga akan berbeda. Nah, untuk menentukan apakah dia laminar dengan turbulen, kita punya tools yang tadi yang namanya bilangan Reynolds. Nah, sekarang kita masuk ke analisa aliran laminar. Nah, untuk profil kecepatan aliran laminar dalam pipa dapat ditulis sebagai
berikut gitu ya. Jadi kalau untuk kecepatan untuk setiap titik di mana setiap titik dalam pipa itu disimbolkan dengan R gitu ya, bisa dilihat di sini. Itu sama dengan 2 Vm 1 min R kuadrat per R kuadrat. Nah, kecepatan maksimum berada pada titik R sama dengan 0 tadi ya. Itu kalau kita taruh R-nya sama dengan 0 gitu ya. 0 kuadrat kan 0, 0 bagi R 0, maka 2 Vm 1. Maka ini hasilnya UR-nya itu adalah 2 Vm. Nah, R sama dengan 0 itu tentu saja di tengah. Kalau R-nya sama dengan R besar sampai di luar, kita bisa lihat bahwa kecepatannya itu akan menjadi 0 gitu ya. Kecepatan di pinggir ini. Nah, kemudian selanjutnya itu ada kecepatan rata-rata dalam aliran pipa laminar berkembang penuh adalah setengah, sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian selanjutnya, ini ada penurunan tekanan dan kerugian heat. Jadi ini adalah istilah yang dipakai dalam analisis sistem pipa itu, yaitu penurunan tekanan dan kerugian heat. Nah, di sini dijelaskan kehilangan tekanan untuk semua jenis aliran internal yang berkembang penuh, baik itu aliran laminar, turbulen, pipanya melingkar atau tidak, permukaannya halus atau kasar, pipa horizontal atau miring, maka persamaan umumnya seperti ini. F, faktor gesek, faktor gesekan, kemudian L per D, rho P kuadrat per 2. Dan bentuk umum koefisien geseknya itu sendiri adalah sama dengan 8 kali tegangan geser dibagi dengan densita per kecepatan kuadrat. Nah, koefisien gesek untuk aliran laminar dalam pipa dengan penampang melingkar. Nah, di sini kan dikatakan bahwa penurunan tekanan atau kehilangan tekanan dalam semua jenis pipa, semua jenis aliran itu sama. Nah, nanti yang membedakan itu apa? Yang membedakannya adalah F. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk aliran laminar, F-nya itu ada rumusnya 64 per Reynolds number atau 64 mu per rho D kali kecepatannya, di mana D itu adalah diameter. Nah, nanti kalau ternyata alirannya turbulen, maka yang berbeda adalah F-nya ini. Oke, selanjutnya dalam analisis sistem perpipaan, kehilangan tekanan biasanya dinyatakan dalam tinggi kolom fluid ekuivalen yang disebut dengan kerugian heat. Jadi kosakata antara kehilangan tekanan, kemudian kerugian tekanan, kehilangan heat, kerugian heat itu adalah merujuk pada suatu yang sama. Heat loss, pressure loss itu sama, tapi berbeda satuannya ya. Kalau heat loss itu dibagi rho per G agar satuannya dalam meter. Misalnya kalau untuk memudahkan analisis itu seperti itu. Jadi heatnya berapa? Heatnya bisa katakan 10 meter. Berarti kita butuh daya pompa 10 heat juga gitu, pompa yang memiliki heat 10 juga untuk mengcover heat yang dibutuhkan. Nah, jadi sekali lagi bahwa heat dan pressure, kehilangan pressure, kerugian tekanan itu adalah kosakata yang sama. Ini dijelaskan, heat loss menunjukkan ketinggian tambahan yang dibutuhkan fluida untuk dinaikkan oleh pompa untuk mengatasi kerugian gesekan di dalam pipa. Kehilangan heat disebabkan oleh viskositas dan ini berhubungan langsung dengan tegangan geser dari dinding. Nah, bisa dilihat bahwa heat loss itu disebabkan oleh tegangan geser dari dinding. Yang geser dari dinding itu juga timbul dari tergantung pada viskositas dari fluida itu sendiri. Nah, lalu bagaimana hubungan antara daya pompa, kecepatan, dan debit? Nah,
kalau kita sudah mengetahui kerugian tekanan setelah kita hitung tadi dari faktor gesekan dan diameter, kemudian panjang dari pipa itu sendiri, maka kita bisa menghitung daya pompa yang diperlukan untuk mengatasi kehilangan tekanan tadi atau mengatasi heat tadi. Nah, dengan debit dikalikan saja dengan kehilangan tekanan atau kerugian tekanan tadi, maka kita peroleh. Atau bentuk lainnya seperti ini, kalau kita heat loss, jadi kan ingat sekali lagi bahwa pressure ini, data pressure L dan heat loss itu adalah dua hal yang sama. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu kalau untuk menghitung daya pompa, bagaimana dengan kecepatan rata-rata untuk laminar untuk aliran laminar dalam sebuah pipa yang horizontal. Jadi ternyata kecepatan juga itu bisa dihitung langsung dari sini kalau kita sudah tahu pressure loss-nya, maka kita bisa menghitung kecepatan. Ini D kuadrat dibagi dengan 32 mu R. Kemudian laju aliran volume, debit ya, debit untuk aliran laminar melalui pipa horizontal itu bisa dihitung juga langsung dari perbedaan pressure atau pressure loss yang terjadi. Jadi kalau sepanjang pipa itu katakanlah ini P1, ini P2. Nah, perbedaan pressure di antara keduanya itu yang dimaksud dengan dP itu. Maka kita bisa menentukan debit. Nah, yang berpengaruh di sini tentu saja adalah bahwa viskositas ya, semakin besar viskositas maka makin kecil debitnya. Kecil untuk daya pompa yang sama tentu saja. Nah, di sini digambarkan juga bahwa dengan membuat diameter pipa lebih besar 2 kali itu kita bisa menghemat daya pompa yang dimasukkan dari 16 HP gitu ya menjadi daya yang dibutuhkan hanya 1 HP. Nah, ini secara intuisi bisa dijelaskan bahwa semakin kecil penampang pipa itu kan artinya gaya gesek yang ditimbulkan itu kan semakin besar gitu ya. Semakin beda dengan kalau dia diameter pipanya besar, maka gaya gesek yang ditimbulkan itu akan sedikit karena kecepatan di tengah ini akan semakin tidak dipengaruhi oleh dinding atas ataupun dinding bawah, semakin jauh dari dinding tersebut. Walaupun kecepatannya sendiri tentu dengan debit yang sama, kecepatan di pipa yang kecil tentu jauh akan lebih cepat. Oke, nah lalu bagaimana kalau ada pengaruh gravitasi? Jadi kecepatan fluida untuk aliran horizontal sekarang kalau pipanya miring ya, kalau pipanya miring ya tinggal ditambahkan variabel yang berpengaruh gitu ya. Kalau tadi di horizontal itu adalah langsung kita coba lihat kembali bahwa delta P D kuadrat gitu kan. Kalau di sini ada tambahan rho JL sin theta. Nah, rho JL sin theta ini maksudnya adalah bahwa kalau kita lihat titik ini, titik tengah ini katakanlah ini kan maksudnya theta yang 5 misal berapa derajat gitu ya, ada kemiringannya. Lalu kemudian panjang pipa itu adalah ini ya. Panjang pipa itu adalah L, kemudian depannya ini sendiri adalah heat-nya ya. Jadi ketinggian antara ini dan ini gitu ya. Titik tengah dan kemiringannya heat. Kemudian L-nya itu adalah panjang ini, kemudian suku yang ini rho GL sin theta ini adalah merupakan, kalau kita tulis sin theta itu kan sama dengan H depan per miring ya, depan per miring H per L kan begitu. H per L. Nah, oleh karena itu kalau kita mau cari H, artinya H itu sama dengan sin
theta dikali dengan L. Nah, maka muncullah ini sin theta L. Nah, tambahan delta P kecepatan ini, kecepatan fluida itu adalah dipengaruhi oleh tadi kehilangan pressure ya, atau heat loss diakibatkan oleh gesekan antara permukaan dengan aliran. Kemudian yang kedua itu dipengaruhi oleh tekanan hidrostatisnya gitu ya. Heat hidrostatisnya itu rho G H kan, biasanya tekanan hidrostatis itu kan rho G H gitu. Karena H-nya di sini adalah berupa kemiringan, maka kita taruh adalah rho G L sin theta. Nah, bayangkan jika kalau pipanya itu vertikal gitu ya, berarti sin-nya kan 90. Nah, kalau sin 90 kan nilainya adalah 1 gitu ya, sin 91, maka ini akan menjadi rho GL saja gitu, atau rho GH, gitu. Panjang pipa itulah yang menjadi L sin theta-nya ini. Nah, itu konsepnya begitu. Kemudian selanjutnya itu ada, nah bagaimana kalau penampangnya tidak melingkar, bagaimana kita menentukan F-nya gitu ya, gaya faktor gesek ya, friction factor, faktor gesekannya. Jadi kalau tadi untuk aliran laminer, kemudian dia itu penampang pipanya melingkar, maka rumusnya seperti ini, 64 per bilangan dibagi dengan bilangan Reynolds. Nah, kalau bentuk-bentuknya seperti ini, maka bisa dilihat bahwa sudah tercantum di tabel ini. Tabel ini nilai-nilai A per B itu adalah ini. Nah, itu adalah rumus-rumus yang dipakai untuk melakukan analisis dalam aliran laminer dalam sebuah dalam pipa gitu ya. Nah, kita coba mempertajam konsep kita dengan soal. Contoh ini diberikan sebuah kasus bahwa pada akhir musim panas, kolam renang dikeringkan melalui selang berdiameter kecil yang sangat panjang. Selang itu licin, gitu ya. Diameter dalamnya adalah D sama dengan 0,6 cm dan panjang L sama dengan 65 meter. Kemudian beda tinggi permukaan kolam ke lubang keluar selang adalah heatnya itu 2,2, ini dari sini ke sini. Nah, kemudian selanjutnya yang ditanya itu laju aliran volume dalam liter per menit pada awal semburan. Di awal keluarnya ini berapa? Nah, tentu kita di sini bukan menuliskan data yang ada ya, data-data di atas, yaitu diameternya 6. Nah, ini bukan 6 ya, harusnya 0,6 cm gitu ya. 0,6 cm, kemudian L-nya itu 65 meter, kemudian heat-nya 2,2, rho-nya 998, viskositasnya 0,002. Nah, di sini kan tidak ada di soal ya. Nah, tapi ini kita ambil karena di soal juga tidak menyebutkan kondisinya secara spesifik, maka diambil suhu lingkungan gitu ya. Suhu lingkungan itu ya berkisar antara 20 sampai 35 gitu ya. Nah, ini saya ambil di kisaran 20. Untuk temperatur 20 ternyata air itu memiliki densitas 998, kemudian viskositasnya 0,001002 kg per meter detik. Nah, yang ditentukan adalah debit dalam satuan liter per menit. Kalau Anda lihat sepintas problem ini itu kan hampir mirip dengan ketika kita menentukan semburan debit keluar dengan persamaan Bernoulli. Cuman bedanya dalam kasus itu tidak ada heat loss yang terjadi karena adanya selang. Nah, sekarang kasusnya itu ditambah ada heat loss. Nanti kita akan lihat kemiripannya ya, kemiripannya dengan ketika kita menyelesaikan soal dengan persamaan Bernoulli. Nah, lanjutannya adalah karena kita
ketika kita mengerjakan permasalahan dalam mekanika fluida, hal yang paling pertama kita harus menentukan apakah aliran itu laminar atau turbulen. Dengan apa? Dengan bilangan Reynolds tadi. Nah, kalau sekarang kan kita ingin menentukan bilangan Reynolds, itu di soal tidak diketahui kecepatannya berapa. Nah, maka kita lakukan asumsi awal dulu. Nah, asumsi awal kita adalah alirannya laminar. Debit dihitung dengan persamaan berikutnya. Ini persamaannya adalah debit, ya kan ditanyakan debit ya, adalah kecepatan rata-rata dikali dengan luas penampang, atau delta P atau penurunan perbedaan tekanan Pi D pangkat 4 dibagi 128 mR. Nah, dua rumus ini akan sama, dua rumus ini sama saja. Mana yang Anda ingin pakai? Kalau kita pakai yang ini, maka kita harus cari kecepatan dulu. Kalau A kan sudah diketahui tadi di soal diameternya. Nah, kalau kita pakai rumus yang ini, viskositasnya tahu, L-nya tadi kan tahu, diameternya tahu, tapi yang nggak diketahui delta P-nya. Nah, kalau saya di sini, saya memakai rumus yang ini, maka saya ingin mencari kecepatan. Saya ingin pakai rumus yang ini, hanya sudah diketahui, maka saya butuh kecepatan. Nah, butuh kecepatannya itu kita ambil bentuk umum persamaan energi. Persamaan energi mirip dengan persamaan Bernoulli, kecuali ada turbin, ada pompa, ada heat loss-nya. Di sistem kita tadi kan dikatakan tidak ada pompa. Dilihat dari skematiknya tidak ada pompa, kemudian tidak ada turbin. Kemudian sama kecepatan di titik 1 itu kita anggap mendekati 0 ya, karena perbedaan antara lubang selang yang sangat kecil dengan diameter kolam renang sangat besar. Nah, maka V1-nya kita anggap mendekati 0, kemudian ada heat loss, tentu ada heat loss. Nah, sementara kalau dalam Bernoulli kan kita tidak perlu memperhitungkan heat loss. Nah, sekarang P1, P2-nya kan tekanan atmosfer. Maka yang tersisa itu adalah ini sama ini. Oke. Sekarang kita lihat di slide selanjutnya bahwa tadi kalau kita sederhanakan, tidak ada pompa, tidak ada turbin, kemudian tekanan titik 1, 2 sama, kecepatan titik 2 0 mendekati 0, kemudian faktor koreksinya saya abaikan juga karena di soal juga tidak memberikan informasi itu, maka kita peroleh gitu ya, tadi V2 per 2G. Nah, kalau dalam Bernoulli kan kita cukup sampai di sini untuk mencarinya, karena tidak melewati selang gitu. V2 itu sama per 2G itu kan sama dengan H. Sama dengan H. Maka kecepatannya itu V sama dengan akar 2GH. Maka selesai masalahnya, kecepatannya diperoleh, maka debitnya dicari dengan A dikali V, kan begitu. Nah, di sini ada tambahan. Nah, problemnya ada heat loss yang disebabkan oleh pipa yang sangat panjang tadi. Nah, maka kecepatan keluar di ujung pipa itu berubah. Gitu. Yang harusnya tadi kecepatannya itu adalah ini, ya, akar 2GH berubah. Ada tambahan sekarang, tambahannya adalah HL, gitu ya, 2GH dikurang 2HL, 2GHL, heat loss. Nah, sekarang berarti kalau untuk menentukan kecepatan, berarti kita butuh mengetahui heat loss. Nah, sementara heat loss-nya sendiri belum diketahui juga. Maka kita mengkombinasikan beberapa rumus yang kita bahas tadi. Yang pertama itu ada, ingat bahwa heat loss itu sama dengan FL per D, F kuadrat per 2G. Nah, kombinasi dua persamaan untuk menentukan kecepatan. Jadi persamaan ini dan persamaan yang ini. Kita kombinasikan. Nah, jadi kalau kita tulis ya, ini kan HL sama dengan FL per D, F kuadrat per 2G. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian persamaan kedua, kalau kita rubah ini, maka kita akan peroleh kalau kita pindah ruas ya, kita pindah ruas antara F kuadrat, ini kita pindah F kuadrat, kita pindah ruas 2G-nya, 2G itu kan sama dengan
H min HL, kan begitu. Nah, artinya kalau kita mau cari HL, berarti HL-nya itu sendiri sama dengan H min P2 per 2G. Nah, maka muncullah ini H min P2 per 2G. Kita combine, karena sama. HL-nya adalah ini, HL juga kita peroleh dari sini. Nah, kemudian selanjutnya kombinasi dua persamaan untuk menentukan kecepatan. Nah, kita dari dua persamaan yang kita kombinasikan tadi, kita akan mencari kecepatan atau akan menentukan kecepatan. Nah, tadi kita masukkan dulu substitusi nilai F. F kan sudah ada rumusnya tadi. F itu berupa 64 per RE. Tinggal dimasukkan 64 per RE ini atau per Reynolds number, masukkan ke rumus yang ini. F L per D F kuadrat per 2G. Ini 64 mu, kemudian rho dV. Rho dV, kemudian ada D2G, ini lanjutannya D2G, kemudian LV kuadrat. Nah, bagian yang ini kan adalah F ya, adalah F ini. F-nya sendiri kan adalah ini. Gitu. Oke, nilai F itu adalah ini, kita masukkan. Nah, maka kita peroleh, kita masukkan ke persamaan yang tadi, sama dengan H min V kuadrat per 2G. Lanjut, kita sederhanakan lagi, 64 mu LV, jadi V kuadrat dan V kan jadi V gitu ya. Jadi sisanya 1V, kemudian di bawah D22 berarti jadi D kuadrat. Maka sisi sebelah kanan itu masih sama H min V kuadrat per 2G. Nah, kemudian selanjutnya kita kumpulkan ke ruas yang sama, kita kumpulkan V2, kemudian ini V2G, V2, kemudian ini kan negatif, jadi pindah ruas menjadi positif, kemudian H yang semulanya positif, pindah ruas menjadi negatif, kemudian ini tetap 64 mu LV per rho BV. Nah, kemudian 2G-nya ini menjadi hilang ya, yang mengandung 2G itu, karena kita kali dengan 2G. Nah, yang enggak ada 2G-nya, itu adalah H menjadi ada. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah masukkan data yang diketahui. Jadi kan kalau Anda lihat yang tidak kita ketahui kan adalah V saja di sini. Sementara variabel lainnya semua sudah kita ketahui. Termasuk gravitasi, kemudian viskositas, panjang, kecepatan, heat, kemudian diameter, itu masukkan semua. Masukkan nilainya, kemudian kita peroleh V kuadrat P 116 V min 43,164 sama dengan 0. Nah, kalau Anda lihat ini kan mirip dengan apa yang didapat di matematika, yaitu AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, untuk persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan mengetahui nilai V ini ya kita gunakan rumus persamaan kuadrat dalam matematika. Ini silakan diingat kembali materi matematika itu. Nah, ini contoh perhitungannya. Mana tadi? Contoh perhitungannya kalau kita lihat A-nya itu adalah sama dengan 1 ya. A-nya sama dengan 1 ini V kuadrat. Kemudian B-nya itu adalah 116. Ini 116. Kemudian C-nya sendiri itu adalah 43,16. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah menggunakan rumus yang ini. Nah, ternyata didapat dua akar gitu ya, X1 sama dengan ini, X2 sama dengan ini. Nah, karena besar kecepatan itu selalu positif ya, tidak ada yang negatif ya, maka kita ambil akar yang ini ya, 0,3708, maka kecepatannya 0,3708 meter per detik. Nah, berarti sudah kita peroleh V-nya. Nah, terkadang kesulitannya itu dalam menyelesaikan itu bukan pada konsepnya, tapi pada
operasinya ya, karena kita sudah lupa tentang operasi matematika yang kita pelajari sebelumnya. Maka saya anjurkan untuk belajar lagi matematika itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kecepatan kan sudah diketahui. Nah, maka dapat ditentukan debit awal dari aliran. Nah, debit awal itu sama dengan kecepatan tadi yang sudah kita hitung dikali dengan luasan. Nah, didapat 0,3708, jadi kecepatannya dikali dengan luasannya. Maka diperoleh ternyata debitnya adalah meter kubik per detik. Nah, di soal itu yang diminta dalam satuan liter per menit. Nah, kita ubah, kita konversi ini, kita kalikan 1000 karena meter kubik ke liter itu kan 1000. 1 meter kubik kan 1000 liter. Kemudian kita kalikan 60 karena 1 menit itu kan sama dengan 60 detik. Maka kita peroleh ternyata sedikit sekali dalam 1 menit itu, karena selangnya kecil sekali, jadi 0,629 liter per menit. Nah, tadi kan kita mengasumsikan di awal bahwa aliran kita itu adalah laminer, gitu ya. Kita verifikasi apakah benar setelah kita menemukan kecepatannya. Kita masukkan ternyata 2216. 2216 itu di bawah 2300. Jadi bilangan Reynolds-nya kurang dari 2300, berarti asumsi kita bahwa aliran laminer itu adalah benar. Nah, kalau ternyata bahwa bilangan Reynolds-nya lebih besar dari 2300, berarti kita harus mengulang analisis kita menggunakan rumus dari analisa turbulen, menggunakan rumus aliran turbulen. Nah, lalu kemudian, ini contoh soal yang kedua atau review konsep yang kedua. Nah, di sini pertimbangan aliran dari sebuah fluida gliserin, gitu ya, bukan air, dengan suhu 40 derajat Celcius melalui pipa horizontal berdiameter 4 cm dengan panjang 70 meter. Jika kecepatan aliran di tengah, di tengah-tengah sini adalah 6 meter per detik, tentukan perbedaan tekanan di pipa sepanjang 70 meter dan daya pemompaan yang diperlukan untuk mempertahankan aliran. Nah, untuk masukkan daya pemompaan yang sama, tentukan persen kenaikan laju aliran jika pipa dimiringkan 15 derajat. Nah, kan ini kalau di praktisnya kan mungkin tidak ada instalasi pipa seperti ini ya, 70 meter panjang kemudian dimiringkan langsung 15 gitu. Yang ada mungkin kalau instalasi pipa 70 kemudian ada sambungan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi bahwa untuk bagian pertama ini adalah konsep, kita membangun konsep dulu gitu ya. Nah, di sini ditanyakan kalau pipanya horizontal itu berapa daya pompa ya agar gliserin itu bisa mengalir pada kecepatan 6 meter per detik. Kemudian selanjutnya dengan daya pompa yang sama, bagaimana kalau pipa itu dimiringkan ke atas untuk kasus pertama, kemudian untuk kasus kedua dimiringkan ke bawah. Nah, bagaimana perbedaan debitnya untuk pompa yang sama? Nah, kalau secara intuitif kan bisa kita langsung berpikir gitu ya. Kalau daya pompanya sama, kalau kita miringkan ke atas tentu debitnya akan menurun gitu. Karena daya pompanya itu tidak ditambah gitu. Lalu bagaimana sebaliknya? Bagaimana pipa dimiringkan ke bawah? Ya tentu logikanya debitnya akan bertambah besar karena tanpa pompa saja kalau dimiringkan ke bawah akan mengalir, akan seperti itu. Nah, prosedurnya yang lebih formal untuk mengerjakannya seperti ini, yaitu data, ya tulis dulu data seperti yang tadi, temperatur 40 derajat Celcius, diameter 4 cm, panjang pipa 70, kemudian Vmax tadi ya, kecepatan di tengah 6 meter per detik, bukan V rata-rata. Kemudian dari data temperatur 40 kita lihat fluida gliserin itu punya sifat-sifat seperti apa. Ternyata sifatnya setelah dilihat di tabel densitasnya itu 1252 gitu. Nah, cukup tinggi densitasnya ini. Kemudian ini juga tinggi sekali viskositasnya dibandingkan dengan viskositas air ya, 0,3073.
Nah, di sini tentukan kerugian tekanan. Bukan, tadi bukan kerugian tekanan, sorry, salah. Bukan kerugian tekanan yang ditanya tadi adalah itu daya, itu memasukkan daya pemompaan. Daya pemompaan yang diperlukan, daya pompa yang diperlukan itu adalah daya pompa. Jadi daya pompa, dan daya pompa. Nah, bedanya adalah daya pompa yang ini bukan daya pompa tapi debit ya. Nah, jadi coba lihat, nanti saya akan perbaiki ke bawah, dan untuk menentukan daya pompa yang sama tentukan persen kenaikan laju. Jadi presentasi kenaikan laju aliran. Presentasi kenaikan laju aliran debit ya. Debit ini juga debit, tapi persentasenya ya, persentase itu persentase kenaikan dan penurunan dari yang awal ya. Ini salah ya, bukan tekanan yang ditanya. Nah, pertama tentu kita akan menentukan kecepatan dulu ya. Kecepatan tadi 3 meter per detik. Nah, dari kecepatan kita akan periksa apakah aliran laminar atau turbulen. Nah, 488 ini sangat jauh di bawah 2300. Artinya alirannya laminar tulen gitu ya. Aliran laminar maka bisa dihitung kerugian heat dengan persamaan berikut. Nah, kita mulai dengan menghitung heat-nya. Heat loss-nya yaitu ternyata didapat 1005,1. Nah, kemudian kerugian tekanan dengan persamaan berikut. Karena perlu diingat bahwa saya lupa menuliskan, untuk menentukan daya itu sendiri, untuk menentukan daya pompa itu sendiri, W dot pompa itu sama dengan debit dikali dengan perbedaan pressure. Debit kan sudah kita ketahui, bisa kita ketahui dari kecepatan. Jadi yang kita mau cari sekarang adalah delta PL. Nah, sekarang kita punya heat loss. Nah, heat loss itu kan rumusnya seperti ini, dan semua kebetulan nilai-nilainya sudah ada tadi. Ada kecepatan, ada panjang, kemudian ada diameter. Dan untuk menghitung bilangan Reynolds kan sudah ada viskositas, ada densitas. Maka didapat ternyata heat loss-nya itu 105,1 meter. Nah, lalu selanjutnya menentukan kerugian tekanan dengan persamaan berikut. Jadi kan hubungan antara delta P dan HL itu kan seperti ini. Maka kalau kita ingin mencari ini, maka kita tinggal balik saja delta P gitu ya. PH itu saya masukkan horizontal gitu ya. Kita membahas yang horizontal dulu. Kemudian berarti HL dikali dengan rho G. Nah, HL-nya tadi sendiri adalah 105,1 dikali dengan rho-nya 1252 dikali dengan 9,81. Nah, tapi harus diingat bahwa satuan ketika dia selesai di sini itu adalah kilogram per meter per detik, itu setara dengan Pascal. Nah, untuk merubahnya ke Pascal itu dibagi dengan 1000. Maka diperoleh 1290, sekian, maka saya bulatkan menjadi 1291 kilopascal. Nah, kita kan sudah ketemu nih, delta P sudah ketemu, kemudian debit itu kan bisa dihitung dari kecepatan dan luasan, maka dengan mudah kita bisa memperoleh daya pompa yang dibutuhkan untuk mengalirkan air dengan kecepatan tadi, dengan kondisi yang tadi. Kondisi yang diinginkan pada sistem tadi kan kecepatan itu adalah 6 meter per detik dengan ketentuan diameternya sekian, maka kita bisa memperoleh dengan mudah dengan memasukkan persamaan ini. Debitnya itu V kali A, kecepatan tadi sudah kita hitung, kecepatannya adalah 3, kemudian diameternya adalah 4 cm, 0,04 dibagi dengan 4, maka kita peroleh yang namanya daya pompa itu sekitar 0,00 kita cari dulu debit ya, kita cari dulu debit sebelum kita cari daya. Kita cari dulu debit, diperolehlah debitnya, maka masukkan ke persamaan ini. Debitnya ini masukkan ke sini, kemudian
nilai ini 1291 masukkan, maka diperoleh 4,87 kW. Ternyata itulah daya pompa yang diperlukan untuk mempertahankan atau menjaga kondisi aliran tersebut. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana tadi kita menyambung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menentukan presentasi kenaikan dan penurunan debit. Nah, kerugian tekanan jika aliran menanjak. Nah, pertama kita pertimbangkan dulu bagaimana kerugian tekanan kalau pipanya itu dimiringkan, kemudian aliran itu menanjak. Nah, sementara pipanya itu dimiringkan 15 derajat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tambahan suku yang ini itu adalah tambahan tekanan hidrostatis, adalah rho GH. Nah, tapi kalau kita lihat di pipa itu, hanya itu yang mana? Hanya itu adalah perbandingan antara pangkal dengan ujung dari pipa. Nah, kalau miring pipa ini kan yaitu tentu saja panjang pipa. Panjangnya itu yaitu L gitu ya. Kemudian sin-nya itu, sin 15 itu adalah kemiringannya ini, sin 15. Nah, ingat konsep yang tadi bahwa sin theta itu kan depan per miring ya. Depannya itu adalah heat-nya, kemudian miringnya adalah panjang dari pipa tersebut. Kemudian diperoleh bahwa H itu sendiri adalah sin theta dikali dengan R. Maka kita hitung terpisah, H itu adalah sin 15 kali 70. Maka kita peroleh ternyata heat-nya itu adalah 18,1 meter. Maka kita masukkan ke rumusnya delta pH itu, jadi jumlah perbedaan tekanan itu adalah disebabkan oleh heat loss, kemudian ditambah dengan tekanan hidrostatisnya. Nah, heat loss-nya adalah ini, tekanan hidrostatisnya adalah ini. Nah, tapi yang diingat bahwa sekali lagi bahwa kalau Anda memasukkan hitungan ini, satuannya nanti itu setara dengan Pascal. Nah, bagi dulu ini dengan 1000, baru dijumlahkan dengan ini. Baru bisa dapat ini. Nanti kalau Anda tidak merubah dulu satuan ini ke kilopascal, itu akan error. Karena satuan ini setara dengan Pascal. Harus dibagi 1000 dulu, baru dijumlahkan. Baru nanti dia akan menghasilkan ini, 15, 13. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita tahu perbedaan tekanan atau bukan H ini harusnya ya, tapi 15 harusnya. Dimaksud kemiringan 15 itu. Nah, setelah kita tahu perbedaan tekanan yang disebabkan oleh heat loss, kemudian oleh tekanan hidrostatisnya, maka kita bisa mencari berapa debitnya. Nah, tentu untuk menghitung debitnya kita gunakan persamaan yang ini, persamaan daya pompa. Nah, tapi karena daya pompa tadi kan daya pompa yang sama yang ditanya, berarti yang data pompa yang sama, berarti kita gunakan data daya pompa yang kita hitung sebelumnya. Nah, sekarang untuk debit, jadi tinggal kita manipulasi sedikit, ini daya pompa dibagi dengan beda tekanan, delta P. Nah, kemudian kita peroleh ternyata ini adalah yang kita hitung tadi, beda tekanan akibat kemiringan. Lalu ini daya pompa, kita bagi ternyata kita peroleh debitnya sekian. Nah, ini debitnya 193, kalau diubah ke liter per menit itu 193 liter per menit. Nah, bisa dilihat bahwa dibandingkan dengan yang tadi, dibandingkan dengan yang pertama, ini kan 0,03219. Nah, sementara yang debit pertama, mana debit yang pertama tadi adalah ini, lebih sedikit jadinya, terjadi penurunan sekian liter. Kalau kita ubah ini ke liter nih, terjadi pengurangan dari sini 0,0037, di sini menjadi 0,032 ya, 0,005 yang kurang ya. Nah, mungkin kalau dalam liter itu sekitar puluhan liter itu ya, selisihnya setelah dimiringkan. Nah, lalu bagaimana kalau dimiringkan ke bawah seperti yang sudah kita bahas? Logikanya kalau dimiringkan ke bawah yaitu pasti debitnya akan bertambah. Nah, terbukti bahwa tadi sin tetanya itu ya sin 15 gitu ya.
kali 70. Nah, ini menjadi sin, harusnya di sini sin min 15 gitu ya. Sin 15 karena dia ke bawah gitu. Maka kalau nanti dihitung sin 1570 ini nanti akan minus ya, minus, kemudian tanda di sini akan menjadi minus, maka sama seperti tadi ini harus dibagi 1000 dulu, baru nanti akan hasilnya 1069 kilopascal. Nah, setelah kita temukan loss-nya, kalau tadi kan perbedaan pressure-nya itu adalah heat loss ditambah dengan tekanan hidrostatis, ini sekarang malah dikurang dengan tekanan hidrostatis, karena kasusnya sekarang bahwa hidrostatis itu malah menambah aliran. Tadi kan hidrostatis itu mengurangi aliran. Nah, ini hidrostatis yang ini adalah menambah aliran, maka kita kurangi. Nah, oleh karena itu kita peroleh ini 1069 kilopascal. Nah, lalu terakhir kita dapatkan ternyata debit aliran ya, berdasarkan ini yang kita hitung ini ada perbedaan tekanannya, maka kita peroleh 0,0455. Nah, bisa dilihat dibandingkan dengan dua hasil sebelumnya, debit yang ini itu lebih besar. Nah, kalau kita ubah ke liter itu 273. Ini bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya itu hanya 193. Itu hampir 80 liter perbedaannya jika dimiringkan dan dimiringkan ke bawah dan dimiringkan ke atas. Nah, kemudian sesuai yang diminta dengan soal, yang diminta soal kan presentasi yang diminta. Ya, kita gunakan rumus untuk menghitung persentase yang kita belajar dari SD kayaknya itu. Jadi silakan diingat-ingat lagi gitu ya. Nah, kalau kita ingin menghitung persentase penambahan karena kemiringannya ke bawah, nah seperti ini gitu ya. Penambahannya dikurang dengan debit awal menjadi dikalikan 100%, ini menjadi dia 21%. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung penurunan debit diakibatkan alirannya menanjak ke atas, maka debit awal itu dikurangi dengan debit karena kemiringannya ke atas, baru kita peroleh persentasenya kali dengan 100 itu 15%. Nah, harusnya logikanya itu kan harusnya sama sebenarnya. Kalau kita miringkan ke atas sekian, berarti kurang, bisa katakanlah kurangnya 15%. Kalau kita miringkan ke bawah itu derajat yang sama, harusnya tambahnya persentase yang sama. Tapi ini kesalahan terjadi karena pembulatan yang terjadi dalam perhitungan, karena banyak sekali koma-koma yang harus digunakan, yang akan panjang kalau tidak menuliskan seluruhnya. Nah, kemudian nah ini ada latihan sampai di situ dulu materi hari ini. Kita cukupkan sampai analisis aliran laminer. Nah, sedikit saya singgung untuk pertemuan selanjutnya. Apa bedanya analisis aliran laminer dengan aliran turbulen? Itu hanya terletak pada F-nya atau faktor geseknya. Kalau faktor gesek pada aliran laminer itu ada rumusnya tadi, F sama dengan 64 dibagi dengan bilangan Reynolds. Sementara kalau dalam analisis aliran turbulen, bagaimana kita menghitung faktor gesekan antara aliran dan pipa, itu bergantung pada kekasaran pipa. Nah, dari nilai kekasaran pipa, kemudian kita hitung bilangan Reynolds, maka kita lihat di tabel yang namanya, mungkin pernah dengar, itu ada namanya Moody chart, atau dalam bahasa Indonesianya itu diagram Moody, untuk melihat faktor gesekan pada sistem kita. Nah, ini ada latihan untuk mempertajam konsep tentang aliran laminer dalam pipa atau aliran internal gitu ya. Aliran internal berupa jenis aliran laminer. Silakan dikerjakan, bukan tugas, hanya latihan saja. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.